Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kesempatan hidup yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh hidup memuliakan Engkau. Karena itu kami membutuhkan firman-Mu untuk boleh menjadi terang di tengah-tengah kami menjalani kehidupan ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Ini doa dan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 13 ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara-saudara, pasal 13 melanjutkan pengajaran Tuhan Yesus tentang pertobatan sejati dan buah kehidupan dalam terang penghakiman yang akan datang. Tuhan Yesus menanggapi berita tentang dua tragedi yang menimpa orang Yahudi. Pertama, beberapa orang Galilea yang dibunuh Pilatus saat mempersembahkan korban. Kedua, 18 orang yang tewas karena menara di Siloam roboh. Orang-orang cenderung mengira korban tragedi itu pasti lebih berdosa. Tetapi Tuhan Yesus membalikan perspektif itu, bahwa semua orang berdosa dan perlu bertobat, atau mereka juga akan binasa. Bertobat dalam bahasa Yunani metanoeo, kata ini bukan sekedar merasa bersalah atau menyesal, tetapi berarti mengubah cara berpikir, arah hidup, dan tujuan. Itu adalah sebuah transformasi, perubahan total dari hati dan hidup, dari dosa menuju Allah. Tuhan Yesus tidak hanya memperingatkan tentang pertobatan, Ia juga menjadi jalan pertobatan itu sendiri. Dalam perjanjian lama di Yunus pasal 3, Yunus enggan membawa belas kasihan pada Niniwe. Namun Tuhan Yesus tidak seperti Yunus. Jesus is a better Jonah. Yesus datang dengan hati yang penuh kasih, merendahkan dirinya dan bahkan mati untuk musuh-musuhnya. Di 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan Yesus dalam pasal ini melanjutkan dengan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, bahwa pertobatan harus menghasilkan buah. Ironisnya, Yesus sendiri adalah pohon kehidupan, tetapi Ia dalam tanda kutip dipotong melalui jalan salib agar kita yang seperti pohon ara mandul bisa mendapat kesempatan hidup baru dan berbuah. Saudara-saudara, pertobatan bukanlah pilihan opsional, tetapi kebutuhan mendesak. Waktu kita tidak pasti, tetapi belas kasih Allah nyata di dalam Kristus yang menanggung murka agar kita bisa hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jikalau Engkau mendapati ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh bertobat. Kami rindu ya Tuhan untuk boleh terus mengingat karya salib-Mu, untuk terus membawa diri kami betul-betul hanya berjalan di dalam jalan ketetapan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, di sepanjang umur hidup yang Kau anugerahkan ini, kami hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi menegur, menguatkan, dan mengingatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat, kiranya Tuhan yang akan terus memampukan setiap kita. Dan jika ada di antara saudara-saudara yang rindu untuk kami doakan, silakan bisa mengisi link permohonan pokok doa yang ada di kolom deskripsi, ataupun yang tertera yang ada di dalam tayangan YouTube channel kami ini. Tuhan kiranya yang akan terus memberkati setiap kita.